Bayu baru setahun tinggal di rumah bercat putih di gang kecil itu. Rumahnya persis di seberang rumah Mbak Nur. Setiap pagi kalau lagi berangkat kuliah atau sekadar beli sarapan di warung ujung gang, hampir selalu dia melihat sosok perempuan berambut sebahu itu sedang nyapu teras atau siram bunga. Pagi Bayu, sapa Mbak Nur, suaranya lembut tapi jelas. Senyumannya, entah kenapa bikin Bayu suka salah tingkah sendiri. Pagi Mbak, jawab Bayu cepat, lalu cepat-cepat melangkah pergi sambil menunduk. Mbak Nur usianya lumayan jauh di atas Bayu, sekitar 30-an. Wajahnya manis, kulitnya terawat, dan tatapannya selalu hangat, kayak agak sedikit menggoda setiap mereka berpapasan. Suami Mbak Nur, Mas Roni, jarang terlihat. Kata ibunya Bayu, Mas Roni itu kerja di proyek luar kota, jarang pulang. Sore itu, saat Bayu baru pulang kuliah, Mbak Nur memanggil dari teras. Bayu, tolongin Mbak bentar aja, bisa? Bayu menghentikan langkah menoleh. Iya Mbak, bantu apa ya Mbak? Ini yuk, galon air minum, Mbak habis. Mbak nggak kuat angkat yang baru. Mbak Nur ngeliatin Bayu sambil nunjuk ke arah galon penuh di dekat pintu dapur. Bayu masuk gitu aja tanpa pikir panjang. Bayu angkat galon itu ke dispenser, lalu Mbak Nur menuang segelas air putih dan menyerahkannya ke Bayu. Minum dulu, makasih ya Yu, kalau nggak ada kamu, Mbak pasti susah angkatnya. Ucapnya sambil menatap Bayu, agak lama. Bayu nggak bisa nahan senyum, merasa aneh tapi mulai nyaman. Dari dekat, dia sadar parfum Mbak Nur wangi banget. Seger, lembut, tapi nyangkut di hidung. Begitu Bayu pamit, Mbak Nur menatap punggungnya yang menjauh sambil tersenyum tipis. Dalam hati, ia berbisik pelan. Bayu ini, cowok polos tapi ganteng gini. Sayang banget. Beberapa minggu terakhir, entah kebetulan atau memang sengaja, Bayu jadi sering banget ketemu Mbak Nur. Kadang pas Bayu lagi pulang kuliah, Mbak Nur lagi nyapu halaman. Kadang sore-sore pas Bayu mau lari kecil di sekitar kompleks, Mbak Nur lagi di teras sambil siram bunga. Setiap kali berpapasan, selalu ada senyum dan sapa, tapi mulai terasa tatapan Mbak Nur agak beda, lebih lama, lebih dalam. Suatu sore, Bayu baru pulang kuliah, jalan sambil bawa gorengan. Dari teras rumah, Mbak Nur melambai. Yuk, beli gorengan ya? Tanyanya sambil berdiri. Iya Mbak, masih ada nih, Mbak Nur mau. Bayu nyodorin plastik, Mbak Nur terkekeh. Wah, boleh banget, yuk, kamu baik banget sih. Mbak Nur ambil satu tahu isi, menggigit pelan. Enak, kamu masih jomblo ya yuk. Bayu tersedak kecil. Iya Mbak. Ya pantes, cowok baik suka nolong, gak neko-neko. Kalau punya cewek pasti dijaga banget ya. Bayu cuma senyum, gak tahu harus jawab apa. Jantungnya rasanya kayak berdegup lebih cepat. Malamnya saat Bayu sedang duduk di teras rumah, Mbak Nur mengirim pesan lewat WhatsApp. Besok sore mampir ya, Mbak mau minta tolong benerin kunci lemari. Bayu baca pesan itu sambil senyum. Rasanya aneh, tapi entah kenapa dia menunggu besok sore dengan sedikit rasa penasaran. Sore itu, Bayu datang seperti janji. Mbak Nur sudah menunggu di teras pakai daster, rambutnya diikat santai. Pas banget kamu datang Yu,
Ayo masuk, lemari mbak, ada di kamar depan, katanya sambil tersenyum. Bayu mengangguk, mengikuti dari belakang. Bau wangi lembut dari parfum Mbak Nur terasa jelas di hidungnya. Nyampai di kamar, Mbak Nur menunjukkan lemari kayu yang kuncinya macet. Mbak udah coba yuk, tapi nggak bisa dibuka. Mungkin kamu lebih kuat, ucapnya sambil ngasih obeng ke Bayu. Bayu jongkok di depan lemari, mencoba memutar kunci. Suara gesekan logam terdengar, pelan-pelan kunci mulai longgar. Mbak Nur berdiri di samping Bayu, tangannya sesekali bertumpu di bahu Bayu untuk melihat lebih dekat. Sentuhan itu bikin Bayu sedikit tegang. Apalagi ketika Mbak Nur berkata pelan, "Wah, kamu ini pinter banget, Mbak, jadi gak enak minta tolong terus." Gak apa-apa Mbak, jawab Bayu, mencoba fokus ke kunci. Beberapa menit kemudian, pintu lemari akhirnya berhasil dibuka. Mbak Nur menepuk bahu Bayu, tapi kali ini tangannya bertahan sedikit lebih lama dari seharusnya. "Wah, Bayu ini emang jagoan Mbak," katanya sambil tersenyum. Tatapannya membuat Bayu sulit menahan diri untuk nggak balik menatap lama. Bayu yang ngerasa udah nggak tahan, buru-buru berdiri dan pamit. "Kalau gitu, aku pulang dulu Mbak." "Loh Yu, kamu kok buru-buru mau pulang?" "Nggak mau minum dulu," tawar Mbak Nur. "Lain kali aja ya Mbak," jawab Bayu cepat lalu keluar. Sepanjang malam, Bayu nggak bisa berhenti mikirin momen sama Mbak Nur tadi. Sementara, di seberang rumah, Mbak Nur duduk di teras sambil tersenyum tipis. Hari itu, langit mendung pekat. Bayu baru pulang dari warung membawa plastik mie instan dan telur. Beberapa langkah sebelum sampai rumah, tiba-tiba hujan turun deras. Bayu lari kecil, berharap cepat sampai. Begitu sampai di depan pintu rumah, Bayu mendapati pintu rumahnya terkunci. Ia mengetuk berkali-kali sambil memanggil, tapi tak ada jawaban. Dari grup WhatsApp, keluarga baru terbaca pesan ibunya. "Ibu ke rumah Tante Lilis sebentar, kuncinya lupa dibawa." Bayu berdiri di teras, basah kuyup. Dari seberang, terdengar suara Mbak Nur memanggil. "Yuk kok basah gitu? Hayo, sini aja." Bayu menoleh. Mbak Nur berdiri di teras rumahnya, memegang handuk. Tanpa pikir panjang, Bayu menyeberang. Air hujan membasahi seluruh bajunya. Begitu masuk, Mbak Nur menutup pintu rapat. "Ya ampun, Hyu, dingin banget pasti, dikeringin dulu." Mbak Nur menyodorkan handuk sambil matanya menyapu tubuh Bayu yang kaosnya menempel di kulit. Bayu mengelap wajah dan rambutnya. "Makasih ya Mbak, rumahku dikunci, ibu lagi pergi." "Oh, ya udah, tunggu di sini aja. Nanti kalau hujannya reda, baru balik. Duduk, aku bikinin teh panas," ujar Mbak Nur sambil jalan ke dapur. Bayu duduk di sofa, masih merasa kikuk. Mbak Nur kembali membawa 2 gelas teh. Saat duduk, ia cukup dekat sama Bayu. "Kamu jarang sakit kan, Yu? Soalnya kalau basah gini, bisa masuk angin," katanya sambil menatap ke arah Bayu yang masih basah. Bayu tersenyum kecil. "Enggak kok Mbak, paling cuma kedinginan aja." "Oh, kalau gitu nanti Mbak ambilin jaket ya, biar anget." Suara Mbak Nur pelan, tapi matanya nggak lepas dari wajah Bayu. Beberapa menit mereka ngobrol sambil minum teh, tapi suasananya terasa lain. Tatapan Mbak Nur kadang bertahan lama,
Bibirnya tersenyum tipis, tangannya sesekali menyentuh lengan Bayu saat tertawa. Dan di luar, hujan masih deras, dan di dalam rumah itu, udara justru terasa makin hangat. 3 hari setelah hujan deras itu, Bayu lagi duduk di teras rumahnya sambil main HP. Suara notifikasi masuk dari Mbak Nur. "Yu, lagi sibuk nggak? Mbak, mau minta tolong pasang rak di kamar. Nggak bisa kalau sendirian." Bayu menatap layar sebentar, lalu membalas singkat. "Bentar ya, Mbak." Ia berdiri, menyeberang ke rumah seberang. Pintu terbuka, Mbak Nur sudah menunggu di dalam. Kali ini pakai daster tipis, rambutnya dibiarkan terurai. "Masuk yuk, raknya ada di kamar." "Mbak, udah coba pasang, tapi miring terus," katanya sambil berjalan mendahului. Bayu jalan mengikuti, membawa obeng dan beberapa sekrup. Di kamar, rak kayu sudah disandarkan ke dinding. Bayu jongkok, mulai memposisikan papan. Mbak Nur ikut jongkok di sampingnya, jarak mereka hanya sejengkal. Saat Bayu memegang papan, Mbak Nur menahan bagian ujungnya. Tangannya menyentuh punggung tangan Bayu lama, lalu baru melepas. "Kamu ini tangannya kasar ya? Emang ngapain aja?" ucap Mbak Nur pelan. Bayu terdiam, mencoba fokus ke sekrup. Tapi saat ia menunduk, wangi parfum Mbak Nur makin terasa dan kain dasternya sedikit terbuka di bagian leher. Maaf." Mbak Nur tersenyum kecil, lalu malah duduk lebih dekat. Tangannya menahan papan sambil menatap wajah Bayu. "Bayu, kamu pernah nggak bantuin orang sampai deg-degan begini?" Suaranya nyaris berbisik. Bayu cuma bisa terdiam. Matanya bertemu dengan mata Mbak Nur, dan seolah waktu berhenti, jarak di antara mereka menghilang. Sentuhan pertama itu terasa singkat, tapi cukup untuk memicu sesuatu yang mereka berdua tahu tidak akan bisa dihentikan. Rak yang seharusnya dipasang pun akhirnya jadi terlupakan. Yang tersisa hanyalah suara napas yang semakin berat dan rahasia baru yang akan mengikat mereka. Pagi itu, Bayu keluar rumah hendak berangkat kuliah. Dari seberang, Mbak Nur sedang menyapu teras. Begitu mata mereka bertemu, Mbak Nur hanya tersenyum tipis, lalu menunduk seperti tak terjadi apa-apa. Tapi Bayu tahu senyum itu dalam banget, kayak punya arti. Sama seperti semalam saat mereka berpisah dalam keadaan sama-sama terdiam, tapi dengan napas yang masih memburu. Siang harinya, ponsel Bayu bergetar. Mas Roni besok berangkat lagi, seminggu baru pulang, kalau mau Mbak ada di rumah sore. Bayu membaca pesan itu lama, dadanya terasa hangat bercampur gugup. Ia menoleh ke seberang rumah, Mbak Nur sedang menyiram bunga, dan sesekali melirik ke arahnya. Sejak kejadian di kamar itu, mereka jadi punya bahasa rahasia. Terkadang cuma tatapan dari teras atau senyuman singkat di jalan. Tapi di balik itu semua, ada kesepakatan tak terucap, mereka akan mencari waktu lagi dan lagi. Bayu berdiri lama di depan pintu rumahnya, berpikir, lalu tanpa sadar ia tersenyum tipis. Hubungan ini mungkin berbahaya, tapi entah kenapa ia susah banget buat berhenti. Dan dari seberang, Mbak Nur membalas senyum itu pelan tapi penuh pertanyaan. Pagi itu, suara motor di depan rumah Mbak Nur berhenti sebentar.
Mas Roni menurunkan koper kecil, mencium kening istrinya, lalu berangkat lagi dengan mobil dinas yang menjemputnya. Bayu melihat dari teras, pura-pura nyiram tanaman, tapi matanya mengikuti punggung Mbak Nur yang masuk kembali ke rumah. Siang harinya, HP Bayu bergetar. "Mbak lagi bosan nih di rumah, panas banget, pengen ada yang nemenin." Bayu membacanya sambil tersenyum kecil. Ia jawab singkat, "OTW Mbak." Begitu sampai, Bayu menemukan Mbak Nur duduk di teras pakai kaos oblong, rambutnya tergerai, ada keringat tipis di pelipisnya. "Lah, cepet banget, padahal Mbak cuma bercanda loh," katanya sambil tersenyum, tapi matanya jelas nggak bercanda. Bayu duduk di kursi sebelahnya. "Iya, bercanda atau enggak, aku siap nemenin," balas Bayu, nada suaranya lebih santai daripada biasanya. Mbak Nur mengangkat alis. "Ih, sekarang kamu mulai bisa jawab-jawab gini ya?" Ia mencondongkan tubuh, suaranya pelan. Kamu nggak takut sama Mbak?" Bayu menatapnya balik. "Takutnya kalau aku nggak ketemu Mbak, malah nggak betah di rumah." Tawa kecil keluar dari bibir Mbak Nur, tapi tangannya sudah bergerak pelan. "Berani banget sekarang ya kamu," katanya sambil mengusap pelan. Mereka pindah ke sofa ruang tamu. Mbak Nur duduk agak dekat, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. "Enak juga ya, ada yang bisa nemenin terus kayak gini," gumamnya. Tangan Bayu yang awalnya kaku, mulai tak terkendali lagi. Mbak Nur hanya melirik singkat, lalu tersenyum tipis. "Kalau gini terus, Mbak, bisa lupa kalau kamu tetangga yuk." Bayu membalas dengan nada rendah. "Emangnya kenapa, Mbak?" Di luar suara motor lewat, membuat mereka spontan menjauh sedikit, tapi tatapan yang mereka tukar sudah cukup memberi tanda. Malam nanti, salah satu dari mereka pasti akan mencari alasan untuk bertemu lagi. Sejak kejadian malam itu, hubungan mereka berubah drastis. Tidak lagi sekadar tatapan atau godaan kecil, tapi sudah masuk ke tahap yang membuat Bayu tak bisa berhenti memikirkannya. Tiap kali melihat Mbak Nur keluar rumah untuk menyapu halaman atau menjemur pakaian, jantung Bayu berdegup cepat. Kadang cuma untuk alasan sepele, Bayu sengaja keluar rumah. Pura-pura nyiram tanaman, nganterin barang titipan, atau bahkan cuman lewat depan rumah Mbak Nur biar bisa ngobrol sebentar. Dan setiap kesempatan itu selalu ada sentuhan singkat. Sekadar jemari yang saling bersentuhan saat menyerahkan gelas. Atau Mbak Nur yang tak sengaja merapatkan tubuhnya saat mereka berdiri di pintu. "Bayu, kalau mau mampir bilang ya," ucap Mbak Nur suatu sore sambil tersenyum penuh arti. Bayu tahu, paham, maksud Mbak Nur bukan sekadar minum teh. Bayu mulai sering datang, apalagi kalau tahu suami Mbak Nur lagi dinas luar kota. Kadang cuma duduk ngobrol di ruang tamu, kadang bantuin Mbak Nur beresin rak dapur. Tapi entah kenapa, obrolan mereka selalu mengalir ke hal-hal yang bikin suasana makin panas. Malam hari jadi momen yang paling ditunggu Bayu. Begitu lampu teras rumah Mbak Nur masih menyala, itu tanda dia bisa datang. Dan setiap kali mereka bertemu, Bayu semakin tak mau berhenti. Ada sesuatu dari Mbak Nur, cara dia memandang, senyumnya, bahkan suaranya yang bikin Bayu merasa istimewa. Bagi Mbak Nur, Bayu berbeda,
Dia masih muda, polos, dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ada perhatian dan kelembutan yang sudah lama tak ia rasakan dari suaminya. Setiap kali melihat Bayu begitu bersemangat, Mbak Nur merasakan rasa yang tersendiri. Malam itu, setelah semuanya reda, mereka hanya duduk berdua di ruang tamu. Mbak Nur menatap Bayu lama, lalu tersenyum kecil. "Bayu, kamu gak bosan?" Bayu menggeleng, matanya tak lepas dari wajah Mbak Nur. "Gak akan pernah bosan, Mbak." Mereka berdua tahu ini bukan lagi sekadar godaan iseng. Ini sudah jadi candu dan keduanya sama-sama tenggelam di dalamnya. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.